Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa bahagia, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia di hari ini, ya itu yang ibu harapkan. Ya, jangan sampai kita sakit, kita tidak bahagia. Karena kalau kita sakit, kita tidak bahagia, kita tidak akan bisa belajar dengan baik, kita juga ya, kalau tidak malas belajar di sekolah. Ya, itulah kalau begitu. Nah, sekarang selanjutnya kita ini akan ketua kelas silakan baca doa terlebih dahulu. Siap. Marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu kita bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Amin. Amin ya robbal alamin, ya. Sekretaris silakan absen dulu nak. Siapa yang tidak hadir? Hengki tidak hadir, Bu. Siapa? Hengki tidak hadir. Hengki tidak hadir. Ah, keterangannya nak? Sakit, Bu. Sakit ya. Ada suratnya nak? Siap, ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Makanya yang lain kalau memang kita tidak mau sakit, tetap jaga apa nak? Jaga kesehatan. Betul. Jadi kesehatan sangat-sangat penting karena kalau kita sakit tidak bisa belajar, kita akhirnya seperti contoh seperti Hengki dia tidak bisa sekolah karena sakit, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya sebagai permulaan kita akan sebelum belajar seperti kalau kita olahraga itu kita mengadakan apa dulu sebelum langsung olahraga? Mengadakan pemanasan terlebih dahulu, betul. Apa fungsinya pemanasan? Agar apa nak? Agar lebih semangat seperti itu ya. Nah jadi sekarang kita pemanasan terlebih dahulu. Kalau kita bukan olahraga kita berpantun dulu. Saya yakin anak kelas 11 IPA 3 ini pandai sekali berpantun ya. Saya sangat yakin itu ya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau berpantun satu tangan? Saya. Siapa silakan? Coba. Ulang lagi nak, kurang kuat nak suaranya. Sakit perut menunjang sampai beli jenis dua. Harus latihan berikut ini sebagai bekal masa tua. Berikan apa tangannya? Jadi kita harus apa nak? Menuntut ilmu. Memang benar sekali. Jadi kalau ilmu itu harus dituntut, ya, harus dicari dimanapun dia berada. Memang itu harus perlu. Untuk apa? Untuk bekal kita di masa depan. Karena kata ibu sebelumnya kan ya, kalau kita ditinggalkan harta, harta itu akan habis ya, Ona? Habis ya, habis. Ya, tapi kalau ilmu habis atau tidak? Tidak pernah habis sampai kita tua pun ilmu tetap ada. Ya, jadi benar Mas Nid. Jadi mengajarkan kita untuk selalu belajar, untuk mencari ilmu agar bekal kita di masa depan, hari-hari tua. Selanjutnya, siapa lagi nak yang mau? Saya. Siapa? Saya. Bisa dicoba silakan. Muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah, semangat pasti akan membara. Ya, kan tangan. Nah, jadi apa nak? Baik, terakhir keduanya apa? Semangat pasti akan membara. Kerjakan dulu tugasnya ya. Tugas. Jadi kerjakan tugas sekolah ya. Kalau kerjakan tugas sekolah dengan benar,
Karena kaya tak selalu harta, hidup hatimu takdir Tuhan, harus belajar sampai tua. Tepuk tangan, Nak. Baiknya, Nak. Baik, dua bait lain apa Nak kata Nak? Hidup. Hidup matimu takdir Tuhan, Iya. belajar sampai tua. Nah, hidup mati memang takdir Tuhan, tapi kita tetap harus belajar, gitu. Ya, jadi memang penting sekali. Mau makan, mau usaha, kita mau apa? Mau tetap belajar, dituntut ilmu itu sampai tua. Ya, makanya ada pepatah apa Nak? Tuntutlah ilmu setinggi langit. Seperti itu. Jangan sampai baru setengah langit sudah mau turun langit. Jangan sampai seperti itu, jadi tuntutlah ilmu itu. Ya, walaupun takdir sudah menakdirkan seperti apa, tapi kita tetap menunggu. Banyak contohnya Nak, anak-anak maaf ya yang ngomong yang ada kekurangan pada dirinya, mereka tetap apa Nak? Tetap mau menuntut ilmu seperti itu. Nah, apalagi kalian orang ini, jadi bukan halangan untuk menuntut ilmu. Ya, satu lagi Nak yang minta siapa? Saya mau Coba. nyalakan motor yang berdepan, aktifkan kedua yang sering. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Tangan lagi menyemangati kita untuk belajar, memberikan contoh dengan belajar bahwa kita akan menjadi sukses di hari kemudian seperti itu. Ya, ada istilah apa Nak? Kata-kata itu usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi sebenarnya Allah juga campur tangan gitu ya. Benar kan? Allah campur tangan ya. Ya, memang usaha tidak mengkhianati hasil, tapi Allah juga campur tangan di sana. Nah, seperti itu. Nah, makanya walaupun kita rajin belajar, kita rajin apa Nak? Berdoa dan sholat seperti itu. Insya Allah ilmu kita nanti berguna di akhir hayat. Ya, kapanpun itu nanti akan berguna. Minimal untuk diri kamu sendiri dulu, baru untuk orang lain. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita materinya ini tentang struktur dan kebahasaan teks ekspansi. Ya, struktur dan kebahasaan teks ekspansi. Jadi untuk mulanya kita ini dulu Nak, ya. Kalian lihat tayangan video pembelajaran, tolong perhatikan Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Diharapkan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak pernah melihat pelangi? Indah bukan? Pelangi memang indah dengan warna pelangi yang menarik dan bentuknya yang beragam. Tapi apakah kalian tahu bagaimana dan mengapa pelangi terjadi? Nah, untuk itulah pada materi yang bermuatan kausalitas kali ini akan membahas masalah struktur dan kebahasaan teks eksklamasi. Materi yang akan kita bahas hari ini: 1. Pengertian teks eksklamasi. 2. Struktur teks eksklamasi. 3. Contoh teks eksklamasi. 4. Kebahasaan teks eksklamasi. Untuk memudahkan kalian memahami struktur dan kebahasaan teks eksklamasi, Ibu akan menjelaskan pengertian teks eksklamasi. Teks eksklamasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses, urutan kegiatan yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Struktur teks eksklamasi ada 3. 1. Identifikasi fenomena. Maksudnya latar belakang kejadian. 2. Proses kejadian. Maksudnya kronologis dan penyebab. 3. Ulasan. Maksudnya mengomentari konsekuensi. Berikut ini akan diberikan contoh satu teks eksplanasi yang sudah berstruktur dengan judul pelangi. Paragraf ke-1. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi bahwa cahaya beraneka warna saling sejajar yang
pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Paragraf pertama termasuk dalam identifikasi fenomena. Paragraf kedua, pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel saat matahari terbenam. Langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak di malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiarkan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Paragraf kedua termasuk dalam penggambaran rangkaian kejadian. Paragraf ketiga, pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat nyukur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva, dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Paragraf ketiga termasuk dalam ulasan. Tes tersebut banyak menggunakan kondisi kausalitas ataupun kronologi. 1. Kondisi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. 2. Kondisi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Tes eksplanasi yang berpola kronologis banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan tentang struktur dan kebahasan tes eksplanasi. Semoga dapat dimengerti. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ada video pembelajaran yang sudah saya berikan ya. Nah, berikut saya akan jelaskan lagi secara singkat ya tentang materi hari ini. Tentang apa nih ya? Tes eksplanasi. Itu yang kita bahas ya. Tadi ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan tes eksplanasi? Siapa yang mau membacakan? Silakan. Saya. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, silakan. Jadi saya jelaskan teks eksplanasi itu adalah teks yang bercerita proses. Jadi suatu proses, ya, proses bagaimana dan mengapa ya kejadian-kejadian di alam seperti alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya itu dapat terjadi. Jadi kita di sini kan pada prosesnya terjadinya seperti itu. Tapi berhubungan dengan apa? Dengan alam, dengan sosial, dengan ilmu pengetahuan dan dengan budaya yang ada di sekitar kita. Ya, itu pengertian dari teks eksplanasi. Nah, ini Ibu berikan contoh tes eksplanasi yang judulnya pelangi ya. Sekarang Ibu minta siapa yang mau membacakannya, silakan. Nah, coba itu Raja, silakan baca, berdiri situ nak. Pelangi merupakan suatu unsur spektrum lain yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya planet warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagai pusat cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon
pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang luas. Identifikasi Ya. Paragraf pertama ini termasuk dalam identifikasi fenomena. Identifikasi itu apa? Penjabaran latar belakang dari pelangi itu, ya. Tuh, jadi yang paragraf pertama dari kebutuhan ada 3 paragraf ini yang merupakan identifikasi, ya, fenomena. Selanjutnya nanti kita masuk ke strukturnya nih, ya. Ini contohnya dulu. Yang kedua, silakan siapa membacakan? Kuat dikit suaranya. Pelangi dan efek cahaya. Cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel saraf. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Ya, makasih ya. Jadi silakan duduk. Jadi paragraf kedua ini masuk ke penggambaran rangkaian kejadian. Di mana penggambaran rangkaian kejadian di sini, nak? Dari kata apa? Penggambaran rangkaian kejadian. Oh, pelangi itu disebabkan oleh tetes hujan. Seperti itu penggambaran kejadiannya. Kemudian matahari itu terbenam, langit menjadi merah. Karena mengapa? Karena sinar matahari melewati atmosfer yang jauh lebih tebal, makanya berubah warnanya seperti itu. Nah, pelangi kemudian proses tidak dilihat pada saat apa, nak? Malam dan mendung, seperti itu, ya. Itu rangkaian kejadiannya. Kemudian pelangi juga melewati tetes hujan dan akhirnya warna putih menjadi berwarna-warni. Itu menjadi pelangi yang indah. Ini proses kejadian, ya, penggambaran rangkaian kejadian dalam teks eksplanasi. Selanjutnya yang ketiga. Siapa yang bisa? Tolong ceritakan. Tidak, silakan lain. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan saat matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat dan pusat unsur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah pada bagian luar. Ulasan. Makasih, Indah. Jadi ini dalam paragraf ketiga ini termasuk dalam ulasan. Ulasan berarti mengulas lagi paragraf 1 dan paragraf kedua. Diulas lagi menjadi lebih pendek, jadi ulasan di paragraf ketiga diletakkan seperti itu, ya. Jadi kalau paragraf ketiga memang agak lebih mudah, kita hanya mengulas kembali. Saya ulangi, kalau identifikasi fenomena itu menyebutkan latar belakang, ya. Kemudian kalau yang penggambaran kejadian, berarti kita pernah membuat proses kejadiannya. Kalau yang bukan, berarti kita mengulas kembali paragraf 1 dan paragraf kedua. Seperti itu, ya. Nah, ini termasuk adanya apa? Identifikasi fenomena. Ada apa lagi, nak? Ada penggambaran kejadian. Ada termasuk apa namanya? Siapa tahu, nak? Masuk ke struktur eksplanasi. Jadi ada 3. Coba sebutkan. Siapa yang mau beri tangan, sebutkan? Silakan. Bacakan, nak. Struktur eksplanasi sudah ada berapa? Silakan. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Identifikasi fenomena latar belakang kejadian. 2. Pengamatan rangkaian kejadian atau proses kejadian. 3. Ulasan. Ya, makasih. Jadi memang benar struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Identifikasi
bacakan lagi jadi lebih mengerti nanti. Tuh, siapa yang mau? Silakan. Ini silakan. Berdiri nak. 1. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. B. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. C. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. D. Pada mulanya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga membiaskan cahaya putih menjadi warna spektrum. Nah, jadi betul ya. Jadi ada ditemukan ada 4 konjungsi kausalitas. Yang pertama karena, yang kedua lagi karena, yang ketiga karena, yang keempat sehingga. Nah, itu jadi bisa ditemukan seperti itu ya. Itu adalah kebahasan konjungsi kausalitas. Selanjutnya di sini. Konjungsi apa nih nak? Konjungsi. Isinya apa saja? Ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ini ditemukan 1. Kata apa? Kata kemudian. Siapa yang mau membacanya silakan. Yang laki-laki silakan coba Alben. Bacakan. A. Pada mulanya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga membiaskan cahaya putih menjadi warna spektrum. Ya, betul ya. Jadi kemudian adalah kata kronologis atau kronologis apa? Kata waktu. Apa kemudian seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini. Apa ini nak? Keterangan waktu. Keterangan waktu ada berapa ditemukan? Ada 3 di sini ya. Kata keterangan waktu pada tes eksplorasi pelangi. Yang pertama siapa yang membacakan? Silakan budi tangan. Nah. Coba silakan. Nah. Bacakan. Terbaca enggak? 3. Keterangan waktu. A. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. B. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. C. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Makasih nak ya. Jadi pada ketiga ini keterangan waktu. Kalau yang A itu waktunya pada saat apa itu? Pada saat Hujan ringan. hujan ringan. Hujan ringan. Maksud hujan itu rintik-rintik berarti ya. Nah, itu. Kemudian yang B pada saat apa itu? Pada saat matahari terbenam. Kalau matahari terbenam pada saat apa? Sore menjelang malam seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi ada berada tinggi di langit pada siang hari. Berarti pada pukul berapa itu? Siang hari. Iya, pukul berapa kira-kira? 12, betul. Dari matahari tepat di atas kepala ke pukul 12 siang seperti itu ya. Kemudian yang C pada saat malam hari, kemudian pada saat cuaca mendung. Seperti ini kan cuaca mendung ya. Nah, itu matahari tidak akan tampak. Matahari apa tidak apa? Pelangi tidak akan tampak. Seperti itu ya. Dari kita itu apa? Kita ulang tadi. Sudah mulai mengerti dah nak? Sudah mengerti ya? Nah, materi tentang teks eksplanasi, struktur dan kebahasan teks eksplanasi ya. Saya akan mengingatkan kembali. Minggu kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nak? Informasi teks eksplanasi. Ya, informasi teks eksplanasi itu apa nak? Ada 3. Ada masih ada? Silakan. Baik, gimana? Ya silakan aku. Gagasan umum. Jadi gagasan umum letaknya di awal paragraf. Yang kedua, siapa yang setuju tangan? Putri, silakan. Fakta penting. Fakta penting. Mengapa harus ada fakta penting? Karena teks eksplanasi ada memang benar-benar berdasarkan faktual seperti itu ya. Memang benar adanya. Kemudian 3 apa nak? Apa? Bagian-bagian isi dari teks eksplanasi. Alhamdulillah kalau masih ingat materi minggu kemarin, mudah-mudahan ada pentingnya selebihnya nanti pada saat kita evaluasi itu bisa kita mengerjakannya ya seperti itu nah ya. Sekarang
Sudah tergambar kan apa yang di otak ya kan ya? Apa itu? Ngapain orang seperti itu? Sudah tergambar ya apa ini? Sekarang ibu tanya. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Banjir ya lah. Nggak ada kelihatan banjir seperti itu kan ada air. Kalau nggak ada air berarti bukan banjir. Oh di kolam? Bukan. Mana ada kolam warna kuning seperti itu kan ya? Oh lihat seperti itu. Ada apa itu? Sekarang kira-kira apa saja yang bisa kau ceritakan di gambar ini nak? Siapa yang bisa menceritakan ya? Boleh silakan. Ada yang ngapain? Seperti ada yang ngapain? Bisa boleh silakan nak. Boleh dengan kata-kata kalian sendiri. Silakan. Yuk, boleh silakan. Yuk. Ada yang bisa menceritakan ya? Boleh ini silakan. Ya. Berdiri nak, berdiri nak, berdiri nak. Warga yang sedang mengevakuasi barang-barang yang terkena banjir. Ya. Selain mengevakuasi, lagi ngapain itu nak? Ada yang sedang mandi. Nah, ada tuh yang mandi itu nak. Sepertinya semuanya mengevakuasi itu ya, benar kata yang mengevakuasi. Jadi ada perahu karet itu untuk menolong warga yang terjebak di dalam banjir. Itu ya. Tuh sampai ada yang di atas itu nantri karena kalau kita itu ya pasang semua airnya. Itu adalah perahu karet itu biasanya perahu yang memang diuntukkan untuk menolong warga yang sedang kebanjiran. Nah, dari gambar ini, kira-kira kalau kamu jadi seorang sosok pemimpin di daerah, apa yang kamu lakukan? Nah, seharusnya pemerintah bertindak apa melihat kejadian ini? Memberikan bantuan berupa apa? Selain makan apa, nak? Pakaian, obat. Itu apa lagi yang dibutuhkan rumahnya? Apa? Tempat tinggal sementara. Nah, itu kan pemerintah harus tanggap dengan banjir seperti ini karena memang sudah bisa mengakibatkan ya tidak benar seperti itu ya. Kasihan warganya yang tertimpa musibah di sini ya. Nah, kemudian ini ada lagi contoh orang gambar sudah tahu nak ya. Nah, ini judulnya banjir. Kelihatan di belakang nak? Kelihatan ya di belakang ya lah. Kalau tidak kelihatan nanti berarti makanya harus ditambah seperti itu ya. Coba baca dulu sebentar. Nanti atau belajar nanti saya suruh baca kalian jadi agar lebih mengerti ya. Sekarang ibu minta tunjuk tangan. Siapa yang membacakan? Silakan. Silakan ibu minta. Silakan. Silakan. Kelihatan nggak saya? Kalau tidak kelihatan boleh maju silakan maju saja nak. Kalau tidak kelihatan tidak apa-apa. Memang agak kabur kalau dari belakang kita masuk ini. Boleh silakan nak maju saja nak. Tidak apa-apa. Yuk silakan bacakan sudah kelihatan? Sudah. Bacakan nak. Paragraf satu saja nak. Banjir. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Kendati begitu, belum diketahui secara pasti dampak dan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana air sangat deras dan kencang yang menyebabkan luapan dari hulu sungai. Banjir berdampak terhadap jembatan penghubung kampung Warung dan Cimundang. Ya, silakan Dr. Terima kasih. Dari paragraf pertama itu saya bacakan. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Kendati begitu, belum diketahui secara pasti dampak dan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya, paragraf keduanya, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, di mana air sangat deras dan kencang yang menyebabkan luapan dari hulu sungai. Banjir berdampak terhadap jembatan penghubung kampung Warung dan Cimundang. Nah, ini ada dua paragraf contoh teks eksternasi. Selanjutnya, cukup bacakan satu paragraf saja satu anak ya. Masih dalam proses petugas di lapangan.
Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat H. dalam keterangan resminya menurut dia banjir bandang di Ciwidey terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Ya, itu paragraf ketiga. Silakan paragraf keempat, silakan tunjuk tangan. Saya minta silakan tangan. Kalau tidak ada banyak silakan maju, Pak. Tidak apa-apa. Hal itu akibat terjadi kapasitas pada saluran-saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi pembuangan saat ini. BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan asesmen ke lokasi kejadian. Kami BPBD Jawa juga terus melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung untuk tindakan selanjutnya. Ibu Adi. Ya, terima kasih. Saya bacakan kembali paragraf ketiga. Dampak lainnya dan juga korban sampai saat ini masih dalam asesmen petugas di lapangan. Kata Kasih Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat H. dalam keterangan resminya. Menurut dia, banjir bandang di Ciwidey terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Paragraf keempat, hal itu terjadi akibat terjadi over kapasitas pada saluran-saluran pembuang dan terjadinya sedimentasi pembuangan. Saat ini BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan asesmen ke lokasi kejadian. Kami BPBD Jawa Barat juga terus melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung untuk tindakan selanjutnya. Adi. Nah, itu ada 4 paragraf. Ini adalah tugas untuk LKPD kalian. Nanti berdiskusi seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Nanti kalian juga akan menemukan apa nak? Struktur teks eksplanasi. Nah, itu. Ini bagannya nak. Jadi sepertinya di bagannya ibu berikan bagannya, ya. Ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, ada ulasan. Nanti di penunjukan di sini diberikan contohnya ya, apa saja yang kalian temukan di situ, ya. Kemudian di sini ada kalian menemukan apa di sana nak? Kebahasaan teks eksplanasi. Sama seperti tadi ada 3 kebahasaan, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kemudian keterangan waktu. Jadi kalian temukan nanti di mana nak itu di teks eksplanasi contohnya tadi seperti itu ya. Nah sekarang dari yang ibu jelaskan tadi, kalian minta kalian aktif bertanya ya. Silakan tunjuk tangan, ada yang bertanya, nanti temannya yang menjawab. Ya, waktu pikirkan dulu kira-kira pertanyaan apa yang sesuai dengan masalah kita hari ini. Tapi kalau menyebutkan silakan soalnya dikelaskan ya, nanti biar kedengaran teman-teman yang lain. Jawabannya pun begitu. Ya. Saya kasih waktu untuk pikirkan apa sih mau ditanyakan seperti itu sama temannya ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Nah, saya kasih waktu beberapa menit. Pikirkan apa jawabannya. Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Apa saja yang dibahas itu? Nah, pikirkan dulu sebelum menjawab. Ya, apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nah, yuk, bacakan hasilnya. Apa sih yang dibahas dalam teks eksplanasi? Fenomena yang bersifat keilmuan dan hubungan ilmu pengetahuan. Fenomena yang bersifat Keilmuan dan hubungan ilmu pengetahuan. dan hubungan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Jadi jawabannya yang dibahas itu sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan alam seperti itu. Jadi betul jawabannya ya. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini saya minta jadi masukan buat kita seperti itu pertanyaan teman. Siapa yang mau tanya? Raja silakan. Bagaimana sifat teks eksplanasi? Bagaimana sifat teks eksplanasi? Yo, pikirkan sekarang. Siapa yang mau menjawab bagaimana sifatnya? Ternyata eksplanasi aja punya sifat. Bukan hanya manusia, siapa ternyata teks juga mempunyai sifat. Pikirkan apa
informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap isi yang dibahas. Ulang lagi sifatnya. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca Iya. untuk percaya terhadap isi yang Jadi dibahas. berupa informasi sifatnya. Jadi hanya memberitahukan kepada pembaca tanpa ada usaha untuk mempengaruhi. Ya, seperti itu. Jadi sifatnya ya. Ingat sifatnya apa, Nak? Berupa informasi, tidak berusaha untuk mempengaruhi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya saya minta Mbak Helma, enggak apa-apa pertanyaannya ya, silakan ya. Pertanyaan ketiga. Hirlanda coba. Yang lain siapa? Apa isi dari kesimpulan? Apa isi dari kesimpulan? Yang lain pikirkan terlebih dahulu sebelum jawab. Apa sih kira-kira isi dari kesimpulan? Nah ya, kira-kira apa sih kesimpulannya? Boleh. Ya. Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Saya dulu. Coba silakan yang belum pernah menjawab nih. Nah, coba silakan. Kesimpulan berisi tentang pendapat penulis. Bagian ini boleh ada dan boleh tidak ada. Ulangi, Nak. Kesimpulan berisi tentang pendapat penulis. Bagian ini boleh ada atau tidak. Oh, jadi kalau kesimpulan itu isinya apa, Nak? Dan berupa apa? Berupa pendapat dari penulis. Ini boleh ada, boleh tidak ada. Itu sifatnya ya. Pertanyaan selanjutnya pikirkan dulu. Saya kayak gimana apa sih sebenarnya selanjutnya? Boleh, silakan pikirkan terlebih dahulu. Bukan apa saya seperti itu. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mau bertanya? Saya. Yang belum pernah diuji. Silakan. Bagaimana cara menyunting teks eksplanasi? Bagaimana cara menyunting teks eksplanasi? Oh, pikirkan, saya kasih waktu untuk pikir ya. Tidak mungkin nanti langsung tahu jawabannya. Pasti harus pikir dulu kan ya, seperti itu. Yuk, bagaimana si Ipan nanya bagaimana cara menyuntingnya? Nah, itu rasanya ada 3 jawaban ini ya. Seperti itu. Silakan pikirkan dulu bagaimana cara menyuntingnya. Menyunting berarti memperbaiki. Ya, silakan saya kasih waktu. Kira-kira sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? Sudah, saya yakin ada mungkin ada ngerti kan ya? Pasti tahu loh bagaimana cara menyunting itu. Coba ini ya, jawab nak. 1. Membaca ulang teks eksplanasi secara keseluruhan. 2. Memberi tanda koreksi jika terjadi kesalahan penulisan, ejaan, penggunaan diksi dan penalaran kalimat. C. Melakukan pembetulan kesalahan. Iya, jadi ada 3. Yang pertama baca dulu ya. Baca dulu teks eksplanasinya. Cara menyunting loh nih ya, memperbaiki. Yang kedua, contek yang mana yang salah menurut kalian. Kemudian yang ketiga apa nak? Baru diperbaiki. Saya lagi, bagaimana cara menyunting teks eksplanasi? Sama sih sebenarnya teks yang lain. Pertama, baca dulu. Kalau tidak dibaca tidak akan tahu salahnya di mana. Ya kan seperti itu? Baca dulu apa saja teks masih, kemudian contek mana yang salah menurut kalian. Baru diperbaiki. Itu kesalahannya ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tangan, kok enggak semacam? Nah, coba silakan. Ya, Seth. Pertanyaan apa? Apa fungsi dari penulisan teks eksplanasi? Apa pertanyaan? Apa fungsi dari penulisan teks eksplanasi? Apa fungsi penulisan teks eksplanasi? Hah? Apa fungsi pertanyaan dari teks eksplanasi? Pikirkan dulu nak, apa sih fungsinya? Nanti semua teks itu ada fungsinya. Pasti itu ada fungsinya. Pikirkan dulu. Kira-kira apa sih fungsinya? Apa fungsinya? Silakan.
jawabannya nak? Untuk memberi si pembaca informasi lebih dan menambah wawasan. Untuk menambah wawasan dan menambah informasi. Betul. Fungsinya itu menambah informasi, memberikan informasi, menambah wawasan si pembacanya. Betul sekali Bu ya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Yo, pertanyaan apa? Saya minta pikirkan dulu. Apa sih yang mau tanyakan? Pikirkan dulu. Ayo, silakan. Pertanyaannya silakan. Bu minta semangat ya kalau misalnya saya Bu, jadi saya senang gitu, jadi bersemangat kalian ya seperti itu. Sekarang saya tahu aja apa sih mau tanya apa? Silakan sekarang siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Nah, silakan coba Putri. Tanya apa Putri? Bagaimana sifat teks eksplanasi? Kayak sudah ada nanya itu. Ya. Coba yang lain nak, ada yang mau tanya nak? Coba siapa di samping Ipan? Doni, coba silakan Doni. Mengapa sifat eksplanasi harus bersifat faktual? Oh ya, kenapa tes eksplanasi harus bersifat faktual? Faktual bagi benar-benar ada. Nah, yuk pikirkan, kenapa sih tes eksplanasi harus faktual? Kenapa tidak yang biasa-biasa saja seperti itu? Nah, seperti itu ya. Siapa yang bisa? Silakan. Aulia, silakan bacakan. Karena teks eksplanasi menjelaskan suatu kejadian yang sesungguhnya. Karena teks eksplorasi menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Jadi benar-benar ada, makanya dia harus bersifat faktual. Saya yakin dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan teman tadi, ada yang bertanya, ada yang menjawab seperti itu ya. Jadi benar-benar materi kita ini memang benar-benar masuk nih ke pikiran kita, ke hati kita. Jadi kita mengerti. Ya, daripada satu lagi tidak susah kita ya. Kemudian sekarang kita duduk dulu berkelompok. Nah, ini sudah berkelompok ya? Nah, sudah. Ini sudah ditetapkan kelompoknya, silakan tidak apa-apa. Ibu akan membagikan LKPD-nya sama ya. Kita bagikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya satu kelompok ini satu ya. Nah, kerjakan. Silakan kerjakan, bagian LKPD-nya. Kerjakan sama-sama. Pas ya. Nah, kerjakan sama-sama silakan. Nanti kalau tidak ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, boleh silakan tanya sama ibu. Tidak apa-apa, tunjuk tangan saja. Lanjutkan saja, ya. Apa nak?
Saya kasih waktu beberapa menit lagi, 5 menit lagi, silakan. Boleh ngobrol sama temannya, silakan nak. Tentukan nanti siapa yang akan membacakan setiap kelompok nanti depan ya, satu-satu. Tolong bacakan suaranya yang keras, jelas dan benar. Yuk, 2 menit lagi silakan, saya tunggu untuk membacakan hasilnya. Nah, sekarang saya minta ke kelompok bacakan hasilnya ya. Kelompok satu yang mana? Silakan kelompok laki-laki, soalnya dikeraskan lah ya. Yuk silakan kelompok satu, tampilkan hasilmu. Sini nak, diri sini ngadep ke teman-temannya nak. Sini nak, diri sini nak, menghadap ke teman-temannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang banjir. Identifikasi fenomena. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Akan tetapi begitu belum diketahui secara pasti dampak dan tidak adanya korban jiwa. Proses kejadian A. Hujan turun dengan intensitas yang tinggi. B. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. C. Air mengalir sangat deras menyebabkan luapan dari hulu sungai. D. Banjir berdampak rusaknya jembatan penghubung Kampung Warung dan Cimudai. E. Sudah menimbulkan korban harta dan jiwa. Ulasan. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berdampak rusaknya jembatan dan mengakibatkan korban, harta dan jiwa. BPBD Jawa Barat sudah mulai melakukan tindakan. Sekarang ke bahasanya ya. Konjungsi kausalitas. 1. Hal itu akibat karena terjadinya alur kapasitas pada saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi. B. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis. 1. Banjir berdampak terhadap jembatan dan adanya korban pada akhirnya. Keterangan waktu. Senin tanggal 6 bulan 6 2022 terjadinya banjir. 2. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16. Saat ini BPBD Kabupaten Jabar masih melakukan asesmen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 yuk ke depan. Kelompok 2 silakan. Bacakan, kuatkan suaranya nak. Yuk, bacakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
fenomena. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Kendati begitu, belum diketahui secara pasti dampak dan ada tidaknya korban jiwa. Proses kejadian: hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Air mengalir sangat deras menyebabkan luapan dari hulu sungai. Sudah menimbulkan korban harta dan jiwa. Ulasan: hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022. Terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat serta berdampak pada rusaknya jembatan penghubung antara Kampung Warung dan Kampung Cimpuda. Kemudian menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Hal itu akibat karena terjadi overkapasitas pada saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi. Konjungsi kronologis. Banjir berdampak terhadap jembatan dan pada akhirnya ada korban. Keterangan waktu. Pada hari Senin tanggal 6 bulan 6 2022 terjadi banjir bandang di Desa Ciwidey. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00. Ya, silakan duduk. Lanjut Pak, kelompok 3 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, konjungsi kausalitas. Sebab karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. A. Hal itu akibat karena terjadinya kapasitas pada saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi. B. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Konjungsi kronologis. Waktu, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Keterangan waktu. Senin tanggal 6 bulan 6 2022 terjadinya banjir bandang. Terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu BPBD Kabupaten Jawa Barat masih melakukan usimen. Strukturnya? Nah, itu strukturnya ada kan? Bacakan saja hasilnya. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Terjadi begitu, belum diketahui secara pasti dampak dan tidak ada korban jiwa. A. Hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Laporan bahan pengulangan bencana daerah BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Air mengalir sangat deras menyebabkan luapan dari hulu sungai. Langsung saja di sini ya. Kita sudah selesai kan baca. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Bandar Lampung. Rusaknya jembatan dan mengakibatkan korban harta dan jiwa. BPBD Jawa Barat sudah melakukan tindakan. Yuk, silakan. Lanjutnya kelompok 4. Yuk, silakan ke depan. Agak cepat dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang diskusi kami
tentang tugas mengenali struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomena. Hujan dengan curah hujan yang tinggi membuat Desa Ciwidas terjadi bencana banjir bandang. Banjir bandang tersebut terjadi pada hari Senin 6 Mei 2022. Proses kejadian: 1. Turun hujan dengan curah hujan yang tinggi. 2. Terjadinya sekitar pukul 4 sore atau 16.00. Dilaporkan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 3. Air yang sangat deras membuat luapan air di Sungai Hulu. 4. Jembatan sebagai alat atau jalan penyambung kampung menjadi rusak. 5. Menimbulkan banyak korban harta dan jiwa. Ulasan: hujan dengan curah yang tinggi membuat banjir di daerah Ciwidas. Telaah kebahasaan teks eksplanasi. Konjungsi kausalitas. Terjadinya banjir itu karena kapasitas pada saluran pembuangan sedikit dan terjadinya sedimentasi. 2. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Sehingga kemudian lalu setelah itu. C. Banjir berdampak terhadap jembatan dan adanya korban. Kondisi kronologis. Hujan yang deras membuat air dari hulu sungai meluap, sehingga membuat warga Ciwidey melakukan evakuasi agar tidak membuat barang-barang terbawa oleh arus banjir. Keterangan waktu: pada jam 4 sore terjadi banjir bandang di Desa Ciwidey, yang tepatnya pada tanggal 2 Mei 2022. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Yuk, silakan. Suaranya agak dikuatkan ya, jadi kedengaran sama teman-teman yang lain. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Bagian-bagian teks. Identitas fenomena. Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Proses kejadian. 1. Hujan turun dengan intensitas yang tinggi. 2. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah atau BPBD Jawa Barat menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 3. Air mengalir sangat deras menyebabkan luapan dari hulu sungai. 4. Banjir berdampak rusaknya jembatan penghubung Kampung Warung dan Cimundang. 5. Sudah menimbulkan korban harta dan jiwa. Ulasan: hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin tanggal 6 bulan 6 2022 terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan berdampak rusaknya jembatan dan mengakibatkan korban harta dan jiwa. BPBD Jawa Barat sudah mulai melakukan tindakan. Konjungsi kausalitas. Hal itu akibat karena terjadi overkapasitas pada saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi. Konjungsi kronologis. Banjir berdampak terhadap jembatan dan adanya korban pada akhirnya. Kronologi. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 saat itu BPBD Kabupaten Jawa Barat masih melakukan asmentasi. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Saya kelompok 6. Ya. Silakan. Silakan bacakan ya. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Suaranya udah jelas kan? Lebih kuat suaranya. Bagian-bagian teks. Identifikasi fenomena. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Kendati begitu belum diketahui secara pasti dampak dan ada tidaknya korban jiwa. Proses kejadian. Hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Laporan BPBD Jabar menyebabkan bahwa banjir terjadi pukul 6 waktu Indonesia Barat.
Banjir disebabkan oleh luapan air hulu sungai. Banjir berdampak pada rusaknya jembatan penghubung Kampung Warung dan Cimundang. Belum diketahui secara pasti ada tidaknya korban jiwa. Ulasan. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung. Mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung terjadi pukul 16 WIB, Senin 6 bulan 6 2022. Dampak pada rusaknya jembatan penghubung Kampung Warung dan Cimundang. Kaidah kebahasaan, konklusi kausalitas. Suaranya dijelaskan akordiktif. Hal ini akibat karena kapasitas pada saluran pembuangan dan terjadinya sedimentasi. Kondisi kronologi, banjir berdampak terhadap jembatan dan adanya korban. Keterangan waktu, Senin tanggal 6 bulan 6 2022 terjadi banjir. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Nah, sudah selesai ya. Jadi dari yang saya dengar tadi hasilnya rata-rata kalian sudah bisa mengerti apa itu struktur, apa itu identifikasi fenomena, kemudian ulasan. Kebahasan juga sudah ya. Kebahasan apa nak? Konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kemudian keterangan waktu. Jadi kalian sudah bisa menempatkan di mana letaknya masing-masing seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa. Nah sekarang untuk evaluasi ini Ibu berikan tugas untuk satu anak satu ya, dikerjakan ya. Nanti Ibu kasih beberapa waktu ya. Ini silakan. Silakan kerjakan evaluasinya. Langsung dikerjakan, Ibu kasih waktu sekitar beberapa menit, 5 atau 10 menit ya. Dikerjakan sama kalian. Silakan kerjakan. Ada nak? Baik kurang. Nah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu, silakan kerjakan. Yuk, tulis namanya jangan lupa lah ya. Mama dan kelasnya.
dikasih waktu, saya rasa tidak terlalu sulit itu ya. Kerjakan semuanya. Tulislah apa yang kalian bisa. Saya rasa itu tidak terlalu sulit dan sama saja. Jawab 4 menit lagi, silakan. Boleh tanya temannya, boleh silakan. Kalau tidak ngerti. The Bluetooth device is ready to pair.
Satu menit lagi. Ya, sudah akan kita kumpulkan. Ketua kelompok yang mengumpulkan ya setiap kelompok. Ketua kelompoknya mengumpulkan setiap kelompoknya. Nanti kumpulkan sama ibu ke depan. Silakan di atas meja, silakan kumpul. Yuk, kumpulkan ketua kelompoknya, silakan semua yang itu ya. Hasil hasilnya silakan kumpulkan semuanya ketua kelompok, tapi ini cukup satu yang maju per kelompok saja yang mewakili. Silakan di atas meja, letakkan di depan nak. Satu persatu per kelompok. Diatur rapi-rapi, jangan berantakan. Yuk, silakan per kelompok, ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Letakkan saja raja situ. Enggak, sebelah situ lah. Tetap situ. Jadi kan oh, boy. Silakan. Sudah semua? Nah ya. Ini tugasnya sudah selesai. Sekarang kita sama-sama sama ibu sama kalian. Materi hari ini kita bisa simpulkan ada tes eksplanasi itu ada 2 materi saja. Apa nak? Pertama struktur tes eksplanasi, yang kedua pembahasan tes eksplanasi. Struktur ada berapa nak? Ada 3. Satu apa? Identifikasi fenomena. 2 penggambaran kejadian. 3 ulasan. Kalau kebahasannya juga ada berapa? Ada 3. Yang pertama konjungsi komparatif. Yang kedua konjungsi komparatif. Yang ketiga adalah keterangan benar saja ini ya. Jadi ada 3 semuanya. Struktur ada 3 macam ya. Kemudian apa lagi nak? Kebahasan juga ada 3 macam. Saya ulangi lagi jadi agar kalian lebih ingat. Jadi saya ulang dari teks yang menceritakan proses bagaimana dan mengapa. Ya, kejadian apa? Kejadian alam, kejadian ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. Mengapa harus faktual? Karena semuanya sumbernya dari benar-benar terjadi dari lingkungan sekitar masyarakat kita seperti itu ya. Kemudian strukturnya ada 3. 1 struktur identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran kejadian, yang ketiga ulasan. Kemudian pembahasan juga ada 3. 1 konjungsi kronologi, 2 konjungsi kausalitas, kemudian yang ketiga adalah keterangan waktu. Nah, semua itu ya memang ada di dalamnya. Selanjutnya ini ibu minta kita kemudian sendiri dulu. Nah, kira-kira ya. Itu aku menanya sama saya, santai saja jawabnya. Kira-kira persiapan apa saja nak belajar hari ini? Yang sudah kamu lakukan semalam apa yang sudah kamu persiapkan untuk belajar hari ini? Ya, tidak apa nak? Belajar dan membaca buku. Belajar dan membaca buku. Selain belajar dan membaca buku apa? Baca apa lagi nak di tangan? Ya, selain buku baca apa lagi? Apa nak? Baca materi melalui internet. Melalui internet boleh seperti itu. Jadi boleh dari buku, boleh dari internet, boleh juga dari media massa. Misalnya ada koran seperti itu ya. Kemudian saya apa saja sih kendalanya? Oh, pasti ada kendala kan ya? Saat kita belajar ini ada saja kendalanya. Kira-kira kendala apa yang kalian hadapi nak? Apa nak? Suasana di luar kelas yang mungkin ribut ya. Ada orang yang lewat, seperti teman yang ribut di luar, itu akan mengganggu konsentrasi
kita? Apa lagi kira-kira? Apa Abel yang kau kendala yang kau hadapi? Apa nak? Tidak sarapan. Nah ini memang kalau di rumah tuh harus sarapan sebelum. Kenapa kalau tidak sarapan Bel? Apa deh? Apa akhirnya apa nak? Mengganggu konsentrasi. Itu makanya makan dulu, sarapan dulu di rumah walaupun hanya sedikit. Kemudian kendala apa lagi tadi ya? Apa? Bukan kendala apa tadi? Iya mati lampu. Tadi kendala juga buat kita. Akhirnya apa nak? Terhenti kita seperti itu ya. Nah jadi menghambat kita juga kendala kita hadapi di dalam kelas seperti itu. Jadi kendala-kendala ringan itu bisa berdampak tidak baik pada pembelajaran kita. Jadi harus kita antisipasi lagi ya. Kemudian kesehatan. Kalau ada yang sakit perut, ada yang pusing, itu juga menjadi hambatan tidak? Menjadi hambatan ya. Akhirnya apa? Kalau tadi semangat jadi tidak semangat karena apa? Karena memang kita lagi sakit jadi malas seperti itu untuk belajar ya. Selanjutnya, saya tanya yang jujur ya. Apakah kalian tertarik dengan materi ini nak? Iya. Tertarik, alhamdulillah kalau tertarik ya. Kemudian, apakah kalian kira-kira apa lagi ya? Mengerti tidak apa yang disampaikan sama ibu tadi? Ya. Dari mana ciri mengertinya? Kalian paham apa itu struktur, apa itu kebahasaan. Kemudian pembagian-pembagiannya seperti itu ya. Bagus kalau seperti itu. Jadi memang ibu harapkan memang kalian harus mengerti ya bagaimana kita belajar yang benar itu bagaimana. Jadi ada kesalahan-kesalahan harus kita perbaiki ya. Untuk apa nak? Agar pembelajaran kita semakin baik ke depannya. Yang pertama juga utamakan kesehatan ya. Jaga kesehatan. Contoh siapa tadi tidak masuk nak? Meki tidak masuk. Kenapa alasannya? Karena sakit seperti itu. Nah ini akhirnya menghambat menjadi kendala kita saat belajar. Jadi jaga terus kesehatan ya dengan cara apa nak? Makan makanan bergizi ya. Kemudian rajin apa nak? Berdoa itu penting loh. Rajin berdoa, rajin sholat seperti itu ya. Nah kemudian ini pesan makanya apa sih yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ayo, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Pesannya apa? Ayo apa nak? Bacakan nak. Bisa membedakan teks eksplanasi. Bisa membedakan teks eksplanasi dengan teks apa? Teks prosedur. Beda enggak antara teks eksplanasi dengan prosedur? Beda. Kalau prosedur itu kalau eksplanasi kan proses kejadian dari alam, dari ilmu pengetahuan, dari budaya. Kalau prosedur ini langkah-langkah. Ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan seperti itu. Kemudian pesan apa lagi yang kamu dapatkan? Apa nak Aulia? Iya, dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. Ada lagi kau dapatkan hari ini? Apa ini? Dapat menemukan kebahasaan teks eksplanasi. Dapat menemukan kebahasaan teks eksplanasi. Betul sekali. Ya. Ada lagi nak dari yang kau dapatkan nak? Apa nak? Dapat menyimpulkan teks eksplanasi. Nah, semua itu dari apa kita nak? Dari belajar. Tapi dari belajar itu. Dan mungkin kalau kita tidak dapat tidak akan bisa kita, ya. Yakinlah itu. Tadi seperti pantun yang kalian bicarakan tadi apa nak? Belajar itu harus sampai tua, tidak mengenal usia, ya. Sampai kapanpun kita tetap belajar karena ilmu tidak akan lekang oleh waktu, tapi kalau harta itu akan hilang oleh waktu. Iya. Sebanyak apapun harta kalau tidak dikelola dengan baik itu akan hilang, tapi kalau ilmu yang ada di otak kita, di diri kita, insya Allah itu akan berguna untuk kita dan juga orang lain. Amin. Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini saya rasa kalian sudah mengerti ya, sudah tahu apa itu struktur kebahasaannya. Ibaratkan minggu depan ya, untuk minggu depan materi kita tentang menulis teks eksplanasi. Kalau tadi kita mengenal strukturnya dan kebahasaan, tapi kita belajar bagaimana cara menulis teks eksplanasinya. Menulis ini berdasarkan apa? Struktur. Balik lagi ke struktur, ya. Strukturnya apa? Kebahasaannya bagaimana? Itu. Jadi nanti kita keluarkan dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Nah sekarang untuk mulai doa, silakan ketua kelas untuk berdoa
silakan. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. The Bluetooth device is connected successfully. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap doa yang kita sampaikan tadi bisa dijawab oleh Allah. Bisa berguna bagi diri kita, bagi orang lain, juga untuk semuanya. Ya, suksesnya pada kesuksesan kita masing-masing juga untuk orang lain. Ya, ibaratkan doa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.